Menjadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, ustazah ucapkan terima kasih untuk semua anak ustazah yang udah bisa hadir mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan diri ya, lingkungan dan keluarga di rumah agar bisa terjaga dari berbagai penyakit dan virus yang tidak diinginkan oleh ibu. Ustazah cek suaranya satu-satu ya, tak ambil absen ya. Mbak Zahira. Hadir. Halwa. Hadir. Adif. Hadir. Najla. Hadir. Oke, Nadifa, aktifkan suaranya ya. Afif juga. Oke, Putih. Hadir. Zahid. Hadir. Lutfia Diza. Hadir. Oke, Nadifa. Hadir. Afif. Latifa. Latifa, aktifkan suaranya ya. Nah, hari ini anak ustazah akan belajar tematik, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran 3. Nah, nantinya yang mana muatan pelajarannya ada IPS, bahasa Indonesia, dan PPKN. Oke, biar anak ustazah lebih semangat, coba kita ulang lagi ya, sama-sama. Ayo, lebih semangat, jangan malu-malu ya. Coba, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Nah, coba ustazah perhatikan video yang ustazah bagikan ini ya. Siapa yang tahu gambar nomor 1 itu gambar apa? Ada yang tahu? Nelayan. Gambar pekerjaan. Nelayan. 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 Ya. Oke. Coba satu-satu. Coba Halwa. Ini nomor 1 ini gambar apa? Gambar? Nelayan. Ya, gambar nelayan. Di mana ini? Di mana? Di daerah apa? Pantai. Coba. Yang kedua, siapa bisa menyebutkan ini gambar apa? Nah, angkat tangannya. Ayo. Nah, Putih, coba. Ini gambaran yang kedua. Ini gambar apa ya? Tani. Iya, petani di mana? Di sawah. Sawah. Sedang menanam padi di sawah. Nah, gambar coba sebutkan. Ini yang ketiga, ini gambar apa ya? Kebun teh. Gambar kebun teh. Nah, iya, ini berada di daerah kebun teh. Ini ada seseorang sedang ngapain dia ini? Memetik teh. Oh, iya, seorang pekerja pemetik teh. Nah, lingkungan, dengarkan ustazah ya.
Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Oke, lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Penduduk yang berada di sekitar pantai seperti yang nomor 1 ini, mata pencahariannya berbeda dengan penduduk yang berada di dataran rendah. Juga penduduk yang berada di dataran tinggi seperti yang gambar nomor 3. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya kopi, teh, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencarian sebagai jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, tugas anak-anak ustazah di rumah, diskusikanlah dengan keluargamu mengenai berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalmu, dan tuliskan pula alasan penduduk yang tinggal di tempat tinggalmu memilih jenis pekerjaan tersebut. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir di dalam setiap peristiwa dan penentu tema cerita. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini berperan untuk mendukung tokoh utama. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, ataupun sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Baiklah anak-anak, ustazah akan membacakan sebuah cerita. Perhatikan dan simak dengan baik ya. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauhi ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Siapa tokoh yang ada pada cerita tersebut? Tokoh yang ada pada cerita tersebut adalah Rubah dan ayam. Apa saja peranan tokoh pada cerita tersebut? Peranan tokoh pada cerita tersebut, tokoh utamanya adalah Rubah, tokoh pembantu adalah ayam. Apa pesan moral pada cerita tersebut? Pesan moral pada cerita tersebut adalah janganlah kamu mengambil barang orang lain tanpa izin seperti yang dilakukan oleh Rubah. Keragaman karakteristik individu. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.
Perhatikan keluarga Dedi berikut. Dedi memiliki rambut yang lurus, kulit sawo matang. Adik Dedi memiliki rambut yang bergelombang dan pendek. Dia gemar mengikat rambutnya. Dedi lebih tinggi daripada adiknya. Ayah Dedi memiliki rambut yang lurus dan pendek seperti Dedi. Ibu Dedi memiliki rambut panjang dan bergelombang. Dedi juga memiliki kakek, nenek, paman, dan bibi. Nenek Dedi mudah dikenali karena menggunakan kacamata. Selain karakteristik fisik, setiap anggota keluarga juga memiliki kegemaran dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu berupa fisik. Keragaman fisik meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, tugas anak ustazah di rumah, silakan kerjakan tugas berikut bersama orang tuanya ya. Semangat! Jadi, berdagang, bertani, beternak, perajin, dan guru adalah sumber rezeki yang halal. Nah, umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal. Nah, pekerjaan yang halal akan menjadikan kehidupan kita lebih tentram. Iya, lebih tentram. Ya, lelahnya dalam bekerja akan menjadikan sebagai ladang pahala dan penghapus dosa untuk kita. Nah, ini sesuai dengan sabda dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang di waktu sore merasa lelah lantaran pekerjaan dari kedua tangannya atau mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosanya. Kemudian tadi perbedaan manusia itu memiliki keragaman karakteristik individu. Jadi ada yang berbeda-beda, walaupun kita berbeda warna kulit, jenis rambut, tinggi atau rendah badan, tetapi semuanya di mata Allah itu sama. Iya, sama. Yang membedakan hanyalah apanya, ayo coba. Nah, yang membedakan karena manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah ya. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang hafal surah Al-Hujurat? Udah? Ya, ini yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika udah dirasa cukup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, jika ada ustazah salah dalam penyampaian atau pengucapan, ustazah mohon maaf, sudah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.